Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tayyib teman-teman sekalian, a'azzakumullah, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi kita atau pembelajaran kita tahsin Al-Quran, yang insya Allah ana pribadi akan membagikan ilmu ini dan akan dikhatamkan hingga 30 juz insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang alhamdulillah sudah sampai ayat ke-7 sebenarnya, tapi kita ulang sedikit pada ayat 6 terlebih dahulu yang kemarin, sekaligus mengulang, dan insya Allah akan diselesaikan hingga ayat 11 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Itu apabila kita ingin satu nafas. Apabila ingin nafasnya dipotong supaya tidak terlalu panjang, maka kita bisa mengulang dan berhenti di alaihim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Nah, apabila seperti itu, pengulangan dari mana lagi? Dari sawa'un 'alaihim, ya. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunziruhum la yu'minun. Thayyib. Di awal inna itu ada gunnah musyaddadah, ya, gunnah musyaddadah yang panjangnya bacaannya itu mendengung 2 harakat. Kemudian setelah itu ada alif lam bertasydid. Yang mana alif lam bertasydid ini alif lamnya jelas walaupun harakatnya bertasydid, tetapi tetap dibaca qamariyah. Ya, tetap alif lam qamariyah. Dan kemudian innal ladzina kafaru, nah itu mat asli, ya, mat tabi'i, panjangnya 2 harakat. Nah, kafaru jadi innal ladzina kafaru. Nah, seperti itu. Kemudian sawa'un 'alaihim. Nah, itu karena setelah ada tanda alif bendera itu ada hamzah, maka itu statusnya adalah mat wajib muttasil. Bacaannya wajib, panjangnya 5 harokat. Kemudian ada alaihim, alaihim. Nah, ini alaihim, ini yang saya bulatkan ini. Ada ya mati di sana. Nah, itu bacaannya lentur, dipanjangkan sedikit saja, ya. Sawa'un alaihim. Nah, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, a'azzakumullah, ada mim mati bertemu dengan a hamzah, ya. Maka dibacanya idhar syafawi. Jelas. Jadi bukan alaihim, bukan alaihim, jelas. Ya, jelas. Kemudian apabila kita memperhatikan di sana ada nun mati bertemu dha. Nun mati bertemu dha itu adalah ikhfa hakiki, mendengung 2 harakat. Jadi tidak a'anzartahum am lam tunzirhum, tidak seperti itu, melainkan sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Nah, jadi nun mati bertemu dha, ikhfa hakiki. Kemudian ada mim mati lagi bertemu a, itu idhar syafawi lagi. Kemudian ada mim mati lagi bertemu ta, juga idhar syafawi. Kemudian setelah itu ada nun mati bertemu dha, ikhfa hakiki, ya. Ikhfa hakiki, membacanya dengung.
am lam tunzirhum. Nah, setelah itu ada mim mati lagi bertemu la, jelas. Nah, tapi sebelum itu teman-teman sekalian, azakumullah, di situ ada tarqiq. Ya, tarqiq. A'anzartahum. Nah, sebelum tarqiq itu ada tafkhim. Nah, a'anzartahum. Kenapa kok bisa tafkhim? Jadi di situ ada bacaan fathah sebelum ra. Apabila didahului fathah atau dhammah, maka dibaca tafkhim. Ini yang saya belutin. Ini a'anzartahum. Kemudian am lam tunzir. Nah, ini sebaliknya. Berharokat kasrah sebelum ra, maka itu dibaca tipis, bernama tarqiq. Kemudian lanjutkan lagi teman-teman semua, azakumullah, la yu'minun. Nah, ini mad tabi'i, mad asli, panjangnya 2 harokat. Jadi bukan la yu'minun, salah, tapi la yu'minun. Nah, yu-nya itu tidak dibaca panjang, ya. Kemudian yu'minun. Nah, itu ada mad tabi'i, kemudian setelahnya ada na, namun dibatasi dengan tanda waqaf atau tanda berhenti, sehingga dia menjadi mad arid lis sukun yang panjangnya 6 harokat. Yang seharusnya la yu'minuna, kemudian ada tanda waqaf, maka dia menjadi la yu'minun. Baik, kita lanjutkan lagi di ayat berikutnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nah, itu ya. Kemudian di situ kita lihat ada khatamallah. Nah, khatamallah. Nah, ini tanda ini. Nah, sebenarnya di mushaf yang lain juga ada biasanya di atas tasydid ini mad badal. Ya, yang seperti fathah tegak berdiri itu. Nah, itu bacaannya tebal. Setelah itu, ya, maksud saya sebelum itu, maullahu, ada lafzul jalalah didahului berharokat fathah, maka dia dibaca tebal. Ya, dibaca tebal. Ala, nah itu lagi mad tabi'i, mad asli, qulu, mad asli, qulu bihim. Nah, di situ ada mim mati bertemu waw, idhar syafawi, jelas. Kemudian selanjutnya wa ala, ada mad tabi'i lagi, sam'ihim, berhenti di situ. Ya, berhenti di situ. Kemudian seterusnya wa ala absarihim ghaishawah, wa ala absarihim ghaishawah. Nah, di situ ada mad jaiz munfasil yang panjangnya 5 harokat, bisa 2, bisa 4, bisa 5 harokat. Dia fleksibel, ya. Kalau mad jaiz namanya saja jaiz, boleh. Nah, di situ ada wa'ala, bisa 2, bisa 4, bisa 5. Kemudian ada absarihim. Nah, itu adalah qalqalah sugra, qalqalah kecil. Jadi bukan Oke. Tayyib, kemudian nah, itu sa-nya itu panjangnya 2 harokat. Ya, panjangnya 2 harokat. Wa ala absarihim ghaishawah. Nah, itu ada mim mati bertemu dengan huruf ghain, maka dia menjadi idhar syafawi lagi. Ghaishawah, jelas dibacanya, tidak samar-samar, tidak mendengung. Kemudian setelah huruf ghai itu perlu diperhatikan, itu huruf shin, tebal bacanya. Jadi ghaisha, kemudian panjang juga 2 harokat, ghaishawah, wah, seperti itu. Dan setelah itu ada tanda berhenti. Kemudian kita lanjutkan lagi. Walahum adzabun azim. Nah, walahum. Nah, di situ ada mim mati bertemu ain,
maka dia adalah idhar syafawi. Ya, idhar syafawi. Adzabun azim. Di situ ada idhar hakiki. Ba berharokat dhammah tain bertemu dengan ain, maka dia menjadi jelas bacanya, tidak mendengung, tidak samar-samar. Adzabun azim. Tapi di situ diperhatikan dulu, di situ ada za. Di situ ada mat asli lagi. Jadi panjang, bukan adzabun, tapi adzabun azim. Kemudian di ayat berikutnya, ayat 8, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Berhentinya di situ. Kemudian apabila ingin melanjutkan, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ juga boleh, atau kita mau ulang dari ayat sebelumnya juga boleh. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Maksud saya mengulang dari kalimat sebelumnya, bukan ayatnya ya. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Thayyib. Nah, وَمِنَ النَّاسِ. Nah, di situ ada وَمِنَ النَّاسِ. Huruf nun berharokat fathah langsung masuk ke tasydid. Tasydid yang mana nunnya juga panjang. Ya, jadi langsung masuk ke sana. Wa minan nasi. Jadi tidak alifnya itu tidak terbaca, ya. Alif lamnya tidak terbaca. Kemudian di situ kita perhatikan ya, di situ ada mayyaku. Nun mati bertemu ya. Itu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Mayyaku. Ada lagi mat tabi'i, mat wajib, panjangnya 2 harokat. Jadi bukan mayyakulu, tidak. Mayyaku, mayyaku. Seperti itu. Mayyakulu amanna. Nah, di situ ada mat tabi'i lagi, panjangnya 2 harokat. Kemudian manna. Nah, di situ ada gunnah musyaddadah. Ya, di situ ada gunnah musyaddadah. Panjangnya 2 harokat. Didengungkan 2 harokat. Billahi, billahi. Dari situ ada lafzul jalalah yang didahului berharokat kasrah, maka dia statusnya billahi, tipis. Dibaca tipis, bukan billahi, bukan, tapi billahi. Nah, di situ ada bil wa bil yaumil akhir. Di situ ada mad layyin. Nah, ini yang saya bulati, ya, yang saya bulatkan ini. Wa bil yaumil akhir. Nah, di situ lentur sedikit panjang, ya. Lentur sedikit panjang. Kemudian wa ma hum bimu'minin. Di situ ada mim mati bertemu dengan ba, maka dia menjadi bacaan ikhfa syafawi, dibaca mendengung, panjangnya 2 harokat. Thayyib. Selanjutnya ayat 9. يخادعون الله والذين آمنوا. Kita berhenti di situ supaya tidak terlalu panjang. Yukha, di situ ada mad badal, panjangnya 2 harokat. Au, di situ ada mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Nah, di situ ada lafzul jalalah nih. Lafzul jalalah yang sebelumnya didahului berharokat fathah, maka dia dibaca tebal. Walladzina amanu. Nah, di situ ada alif lam qamariyah, dikarenakan lamnya ada tasydid kemudian berfathah, maka tetap dibaca tebal. Tetap dibaca dengan jelas, maksud saya, afwan.
amanu. Di situ ada mad asli lagi, mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Nu panjangnya 2 harokat. Kemudian wama panjangnya 2 harokat, mad tabi'i atau mad asli. Yakhda'una. Nah, di situ ada huruf au dhammah, kemudian setelah itu adalah mad tabi'i, panjangnya 2 harokat lagi. Nanya pendek, yakhda'una illa anfusahum. Illa di situ ada mad jaiz munfasil. Ada mad jaiz munfasil. Illa itu panjangnya bisa 2, 4 sampai 5. Kemudian ada nun mati bertemu fa, yaitu ikhfa haqiqi, mendengung samar-samar 2 harokat. Illa anfusahum wa ma yash'urun. Anfusahum, di situ ada mim mati bertemu dengan waw menjadi idhar syafawi. Jelas dibacanya, bukan anfusahum, tidak, jelas. Anfusahum wa ma yash'urun. Di situ di situ ada mad tabi'i lagi, panjangnya 2 harokat. Dan kemudian yash'urun. Nah, di situ ada ya, kemudian ada sya, ada shin mati, yash jadi tebal. Kemudian ada huruf ain, urun. Kemudian di situ ada mad arid li sukun yang hakikatnya adalah mad tabi'i. Kemudian dikarenakan ada tanda waqaf, tanda berhenti, sehingga dia dimatikan dan panjangnya menjadi 6 harokat. Kemudian selanjutnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi, ini ayat 10 kita sudah diperhatikan. Fi, di situ ada mad asliyah. Kemudian di situ ada waw, mad asli lagi. Fi qulu, ya, panjang 2 harokat. Bihim maradun. Nah, di situ menarik, ada mim mati bertemu dengan mim tasydid yang biasa dinamakan idgham mutamathilain, ya, atau idgham mimmi, ya, mendengung panjangnya 2 harokat. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Nah, di situ ada dhammah tain bertemu dengan fa, maka dia menjadi ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi. Kemudian za, mad asli lagi, fazadahumullahu marada. Nah, di situ ada mad iwad. Ya, mad iwad itu apabila ada fathah tain pada akhir kata karena tanda waqaf berhenti dan dibaca mad sebagai pengganti tanwin. Ya, itulah maknanya mad iwad. Jadi bukan dibaca maradon, tapi fazadahumullahu marada. Panjangnya 2 harokat dan bukan marada. Bukan seperti itu. Terkesan setelah itu ada huruf hamzah, salah. Jadi lepaskan saja. Marada. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi. Walahum azabun alimum bima kanu yakdzibun. Nah, walahum di situ ada mim mati bertemu dengan ain. Ya, di situ ada mim mati bertemu ain, maka statusnya adalah idhar syafawi. Ya, statusnya jelas, tidak samar-samar dan tidak mendengung. Kemudian ada lagi mad wajib atau mad tabi'i. Adzabun. Nah, di situ ada dhammah tain bertemu dengan alif berharokat fathah, alif hamzah berharokat fathah, maka dibacanya adalah idhar haqiqi. Jelas, ya. Idhar halqi, maksud saya, afwan. Idhar halqi. Dibacanya jelas. Adzabun alimum. Linya panjang.
Di situ ada mat asli. Ali, ali, mum. Nah, di situ ada mim berharokat dhammah, kemudian ada tanda iklab menandakan bertemu dengan huruf ba. Jadi alimum seperti itu, ditahan 2 harokat. Alimum bima. Nah, namanya panjang lagi, ada mat asli, kemudian k-nya juga ada mat asli, jadi panjangnya 2 harokat. Nu di situ juga ada mat asli. Bima kanu yakdzibun. Nah, di situ kaf ada sifat hamz yang mana ada bunyi. Nah, seperti itu. Ada sifat hamz ya. Yakdzibun. Kemudian di akhir yakdzibun yang tadinya atau seharusnya itu mat tabi'i panjangnya 2 harokat, namun di akhir tanda waqaf, di akhir ada tanda waqaf, maka menjadi mat arid lis-sukun. Ya. Di ayat terakhir, ayat 11 insyaallah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu. Di situ berhentinya supaya aman dan tidak terlalu panjang. Wa idza di situ ada mat tabi'i qila. Di situ ada juga mat tabi'i, mat asli. Lahum mim mati bertemu dengan la. Mim mati bertemu dengan la menjadi idhar syafawi. Ya, jelas, tidak ada mendungu, tidak ada samar-samar, jelas. Wa idza qila lahum la tufnya agak ditahan sedikit karena memiliki juga sifat hamz. Jadi tidak langsung la tufsidu, tidak. La ditahan sedikit saja. La tufsidu di situ juga ada mat tabi'i atau mat asli panjang. Kemudian fil ardi. Jadi tidak dibaca panjang fi-nya itu, langsung masuk ke alif lamnya yang mati itu. Jadi fil bukan fil ardi, salah ya. Fil ardi qalu. Nah, qa itu ada mat asli lagi, panjangnya 2 harokat. Kemudian lu di situ ada mat wajib muttasil. Maksud saya mad jaiz munfasil ya, karena setelah itu adalah hamzah. Thayyib. Qalu. Nah, bagaimana mengulangnya? Mengulangnya dari qalu saja ya. Qalu innama nahnu muslihun. Nah, kemudian lu itu tadi saya ulangi lagi, mad jaiz munfasil ya. Panjangnya bisa 2, bisa 4, bisa 5. Kemudian di situ ada gunnah, innama, gunnah musyaddadah, berdengung 2 harokat. Ya, ditahan 2 harokat. Innama, ma-nya juga ada mat asli di sana. Kemudian nahnu, di situ ada hak tipis, bukan hak tebal. Ya, diperhatikan, hak tipis bukan hak tebal. Nahnu, ya, nahnu. Kemudian yang terakhir muslihun, bukan muslihun atau mushlihun, salah. Tapi mus itu huruf sad kemudian dimatikan. Muslihun itu ada hak tipis lagi, muslihun. Dan kemudian ada mat tabi'i yang kemudian bertemu dengan nun berharokat fathah. Namun di sana dikarenakan ada tanda waqaf atau tanda berhenti sehingga menjadi mat arid lis-sukun. Alhamdulillah, saya tutup dengan membaca ayat penutup di ayat 11 itu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Tayyib. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita telah menyelesaikan Al-Baqarah ayat 6 sampai 11. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Apabila ada kesalahan murni, kesalahan dari saya, dan apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.